Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu lagi dengan Mang Ono alias Power Bank. Nah, ini kita mau coba remedi, artinya perbaikan oli gardan. Jadi sebelumnya itu motor ini adalah motor Frigo dan perlu diketahui sudah diservis di bengkel resmi Yamaha. Nah, kita lihat di oli gardannya hanya 100 mili ya. Tetapi tadi saya lihat di nota pembeliannya itu oli gardan yang diisikan itu yang 150 mili. Jadi kita mau coba buang kelebihannya atau 50 milinya dengan memanfaatkan ini gelas ukur bekas obat yang kita cuci dulu. Oke. Nah, ini kita mau coba, kita taruh dulu di bawah. Dan ini kita buka ya lubangnya, kita coba pakai pipetnya pun sudah dicuci ya bekas obat. Nah, kita coba dari atas ya, dan kita coba, kita angkat, tekan, angkat, dan ternyata tidak dapat. Coba lagi. Oh, ternyata tidak, tidak sih, ini tidak dapat juga nih. Kayaknya nggak dapat deh. Ya, terlihat tidak ada oli yang didapatkan. Artinya kita harus coba dengan cara lain. Kita mau coba dengan cara buangan bawah. Artinya kita buka pipa, bukan pipa sih, baut buangan bawahnya di sebelah sini nih. Ntar sebentar, saya geser dulu kameranya. Oh ya, di bawah ya. Nah, ini kita kunci. Kita ambil kuncinya, kunci 12. Dan posisi bautnya ada di sebelah sini. Nah, ini kita taruh tadahannya. Ada bekas biskuit yang kita bersihkan. Kita bersihkan lagi biar pasti bersih. Soalnya nanti olinya biar bisa dipakai lagi. Karena ini baru ganti ya. Kita cuman buang kelebihannya yang tidak diperlukan oleh gearbox ini. Ya, oke, saya akan coba buka. Mana tadi kuncinya? Nah, ini kita buka dengan kunci. Sebelumnya kita bersihkan dulu deh. Bersihkan dulu biar kalaupun olinya netes, olinya bersih ya, lumayan bersih nanti dan bisa digunakan kembali untuk keperluan lain. Nah, oli gardan ini kuncinya kunci 12 yang digunakan. Posisinya untuk motor Frigo ada di sebelah sini ya, di bawah gardan ini ada area runcing. Nah, ini ada angka 6 ya, kode angka 6. 6 atau 9 sih. Oke, kita coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lumayan kencang. Ini lumayan butuh tenaga ya. Ini karena tangan satu lagi pegang kamera, jadi saya perlu menggunakan beberapa teknik ya. Itu dibuka dulu. Oke, saya kayaknya harus pause dulu deh. Oke, pause dulu. Ini udah saya coba longgarkan biar tadi pakai tangan dua, dan kita buka sedikit. Nah, nanti kita lihat apakah ada oli yang bisa menetes. Nanti kita coba tadah dengan wadah obat tadi. Nah, ini kita siapkan di bawahnya. Oh ya, udah mulai terlihat netes. Oke, jangan sampai terlewat. Oke, cukup satu. Sudah mulai menetes satu kali. Dan juga ya, ini kita besarkan dikit. Nah, ini kita mulai tadah. Tas 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 tas. Semoga penonton sabar ya, ini karena kita akan nunggu sampai
permukaan oli menyentuh garis paling atas, yaitu 20 mili. 2 kali 20 mili ditambah 1 kali 10 mili, dan nanti akan terkumpul 50 mili ya. Dari situ kita bisa buang, dan nanti gearbox kita akan lebih sehat, karena oli yang berlebihan itu akan memberatkan gerakan gear, dan juga volume ruangannya itu akan penuh ya. Penuh artinya oli itu kan setiap kali digunakan dia akan makin encer dan volumenya semakin memuai ya. Artinya volume akan makin mendesak, dan itu membuat beberapa seal mungkin akan jadi rusak dan mengakibatkan bocor. Nah, itu kalau sudah bocor malah lebih repot ya. Makanya ini kita coba buang mengikuti standar dari pabrikan Yamaha, yaitu 100 mili untuk motor Frigo ya. Oke, nah ini harus sabar ya. Ini kayak kalau dilihat-lihat kayak tetesan air infus ya. Tapi bisa juga ini mirip seperti tetesan air hujan atau tetesan keringat para pekerja yang setiap hari bekerja ya. Iyalah, namanya juga pekerja ya. Ya, ini 20 mili. Ini kalau di kira-kira ini baru 2,5 mili ya. Mungkin kita harus coba besarkan bukaan bautnya. Nah, ini sudah saya coba perbesar bukaan bautnya sehingga netesnya agak lebih cepat. Jadi pemirsa nggak terlalu lama menonton, maksudnya menonton sih nggak apa-apa ya. Oke, nah ini sudah mulai cepat ya. Oke, kenapa baru sekarang? Karena tadi tangannya agak repot ya, jadi di pause dulu. Dan ini kita lihat tampungan bawahnya ya, ini buat jaga-jaga aja biarpun tumpah nanti. Oh enggak, ini nanti kita tumpahkan ke tampungan bawah. Jadi setelah 20 mili kita tumpahkan ke tampungan bawah, lalu kita tadahi lagi biar takarannya cukup. Artinya nggak mengurangi terlalu banyak, hanya 50 mili saja. Setelah saya perhatikan sih di beberapa motor ternyata oli gardan ini berbeda tipe, berbeda juga banyaknya yang digunakan. Nah, kita bisa lihat di area tadi ya, yang di awal tadi tuh kita ada tulisan 100 mili, dan di tipe lain itu berbeda ya. Contoh di motor Mio GT itu yang digunakan adalah 140 mili liter ya, atau 140 cc. Artinya malah lebih banyak yang motor Mio GT ya. Nah, di Frigo dia hanya perlu 100 mili. Ketika kelebihan malah itu akan berakibat kurang baik ya untuk motor. Jadi bagi pemirsa atau penonton setia channel ini, mari kita cek kembali takaran yang sesuai dengan pabrikan dengan melihat area dekat gearbox tadi ya, berapa mili yang digunakan atau yang dibutuhkan. Nah, sebanyak itulah yang harus kita berikan. Jadi nggak boleh terlalu banyak ataupun terlalu kurang ya, biar motornya tetap fit ketika digunakan ya. Dan juga oli gardan ini dia lebih encer ya kalau dibandingkan dengan oli mesin, karena speknya lain ya. Saya lupa kodenya itu, cuman memang kalau dilihat dari teksturnya pun lain dia. Dia lebih encer karena dia untuk gearbox yang di dekat roda ya. Nah, ini sudah mau dekat ke 20 mili. Nanti kita coba siap-siap 20 mili 20 mili 20 mili 20 mili. Oke, kita buang dulu 20 mili pertama dan kita tadahi lagi 20 mili kedua. Nah, ini 20 mili kedua. Kita ingat-ingat jangan sampai kelebihan atau terbuang banyak, jangan sampai lupa, karena ini bisa kurang baik ya untuk motor kita, motor kesayangan kita. Ya, kita tunggu lagi 20 mili.
tes 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 suara olinya nggak kedengeran sih, tapi nah ini bentuk permukaan olinya itu ketika menyentuh tetesannya menyentuh permukaan oli itu dia cukup ini ya apa penampakan yang cukup apa namanya amazing ya. Dan nanti kalau sudah terkumpul 20 ml kedua ini nanti kita taruh lagi di wadah bawah. Oke, tes terus netes. Oh ya, di Yamaha pun ada beberapa tipe dan mungkin berbeda-beda ya. Seperti di Yamaha Lexi atau di yang lainnya. Seingat saya Lexi itu dia olinya ada 900 mili ya untuk oli mesin. Sedangkan oli gardan saya agak lupa deh. Cuman perlu diperhatikan bagi pemilik NMAX ataupun Lexi ataupun lainnya, ataupun motor-motor brand lain pun, agar selalu menggunakan takaran oli mesin ataupun oli gardan yang sesuai biar performa motor kesayangan kita selalu fit. Oke, kita harus sabar. Sekitar ini sudah sampai 5 mili ya, dan hampir menyentuh garis 7,5 mili. Sorry, sudah 7,5 dan ini akan menyentuh 10 mili dan akan menyentuh 20 mili. Olinya nanti kita bisa manfaatkan tentu dengan takaran yang cukup ya. Nah, ini berarti gelas ukur bekas obat ini cukup bermanfaat ya. Jadi kalau pemirsa punya, jangan dibuang tapi dicuci dan disimpan sewaktu-waktu, pasti perlu ya. Nah, itu tampilannya itu dia membentuk bulatan ya, dia cukup indah sekali ya. Oli menyentuh permukaan dia nah ini sudah hampir di hampir dekat 20. Semoga tidak terlalu lama. Coba kita tunggu lagi terus 20. Ya, hampir menyentuh angka 20 mili. 20 ml yang kedua. Jadi jangan sampai bautnya dibuka penuh ya, karena nanti alirannya terlalu deras dan kita nggak bisa kontrol atau takar, malah nanti terbuang banyak ya. Nah, jadi ini dengan memanfaatkan gelas ukur dari obat. Nah, ini 20 ml yang kedua sudah kita simpan. Tadi terlihat ya, ternyata garis di bawah 20 mili itu adalah 15 mili ya. Bukan 7,5. 7,5 adalah yang di bawah 10. Oke, sekarang 10 ml terakhir kita akan tunggu. Dan setelah 10 ml ini kita akan tutup kembali baut buangan oli gardan. Lalu kita kencangkan. Oke, kita tunggu dulu. Menyentuh angka 5 ml. 5 ml. Oke. Ya, ini agak ngeblur sedikit karena fokusnya. Oke, sudah saya perbaikin. Oke, menyentuh angka 5 ml. Kemudian kita tetap tunggu 5 ml. Oke.
Oke, 7,5. Ml. Kemudian menyentuh mendekati angka 10 ml. 10 ml. Nah, ini setelah 10 ml ini kita harus langsung kencangkan baut ya. Jangan sampai terbuang lebih banyak, yang mana itu bisa membuat performa motor kita jadi kurang baik juga. Oke, saya buang 10 ml terakhir. Oke, dan kita ambil kunci. Oke, pakai jari dulu deh, dikencangkan dulu, baru kita perkuat dengan kunci 12. Mana kunci 12 tadi ya? Nah ini dia kunci 12. Kita kencangkan. Oke. Nah, ini kalau masih netes nanti kita cek dengan kain atau tisu bisa. Jadi kalau masih ada rembesan kita harus kencangkan lagi ya. Jadi biar semakin pasti. Nah, ini tutup atas pun tadi tempat kita coba dengan pipet ternyata nggak berhasil. Kita tutup lagi, pastikan bersih karetnya. Tutupnya pun kita lap dulu, kita bersihkan, dan kita pasangkan kembali ke tutup atas oli gardan. Oh ya, buat pemirsa yang punya pengalaman oli gardan kelebihan ataupun oli mesin, mudah-mudahan bisa share di area komen di bawah, dan mudah-mudahan nanti di video selanjutnya Powerbank bisa share tentang oli mesin ya. Oli mesin mudah-mudahan nanti kita bisa isi sendiri oli mesin motor ini ya. Jadi DIY ya bentuknya, do it yourself. Nah, ini kita kencangkan tutup atasnya. Kalau pakai jari sudah cukup bisa, tapi kalau biar pasti sih biasanya pakai tang ya. Kita manfaatkan tang, kita cek lagi di bawah, jangan sampai ada netes berlebihan. Nah, ini bautnya ya, set. Nah, ada tulisan 6 atau 9 ya, tergantung orang melihatnya ya. 6 bisa jadi 9 kalau diputar, tapi mungkin orang teknik atau pembuat baut ini bisa tahu dia sebenarnya ini 6 atau 9 ya, karena mereka yang membuat, mereka yang lebih tahu. Oke, sudah selesai alhamdulillah, dan kita lap lagi sedikit. Nanti sudah ini kita rapikan dan kita bisa nyalakan kembali motor kesayangan kita, dan performanya akan lebih oke lagi ya. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan takut do it yourself, asalkan cari dulu ilmunya. Untuk hal-hal yang baik kita bisa belajar bersama ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.